الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين إذا انطلقتم من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتوليتم كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت وإنك تهدي ولا يغلق الحمد. استغفر الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Al-ayah. Hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang dengan nikmatnya pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan, kemampuan, kekuatan sehingga bisa berada di tempat yang baik, masjid, melaksanakan sholat subuh, berdoa, berzikir, dan kita lanjutkan dengan ta'lim insyaallah sampai waktu syuruk nanti, melaksanakan dua sholat isra, tetap terjaga kesucian wudhu kita, maka pahala umroh dan haji bisa kita dapatkan. Amin. Jadi anak-anak dan kita semua, berdasarkan hadis Rasulullah, man shallal ghadat fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian summa yadhkurullah, kemudian ia tetap berzikir kepada Allah, artinya mengisinya dengan hal-hal yang baik, hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari, fa shalla rak'atain, dan sholat 2 rakaat, kana lahu, ya, maka baginya yaitu ka ajril umrah wal hajj, pahala haji dan umrah sempurna. Jadi fadilah ini kita ambil, ya, jaga wudunya supaya nggak batal. Nanti setelah terbit matahari 10 menit sholat 2 rakaat, insyaallah pahala haji dan umrah sudah kita dapatkan, tinggal haji dan umrah benerannya gitu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, kajian sirah nabawiyah kita pagi ini akan menyinggung masalah ibadah yang ada di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Sebetulnya dari Syawal, ya, akhir Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah waktu-waktu umat Islam melaksanakan haji. Ya, jadi ini kita sudah masuk bulan apa? Bulan Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, baru masuk tahun baru Muharram. Maka sudah mulai berdatangan, sudah mulai datang ke Masjidil Haram Makkah Mukarramah maupun Madinah dalam rangka memenuhi panggilan Allah, melaksanakan haji dan ziarah kepada yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nggak mau haji dan umrah? Kayaknya semua kita mau, ya. Maka mudah-mudahan doa subuh kita hari ini menginginkan bisa umroh haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin yang berbahagia, ini nanti terkait dengan sejarah umroh dan hajinya yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan, Rasul itu haji dulu atau umroh dulu? Terus yang afdol itu haji dulu atau umrah dulu?
Terus kalau umroh, beliau itu berapa kali selama hidup beliau berumroh, dan berapa kali beliau berhaji. Maka kalau baca sejarah kita akan temukan jawabannya. Sejarah mencatat bahwa Rasulullah itu umroh duluan, dan umroh pertama kali beliau adalah di tahun ke-6 dari hijrahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jadi umrohnya ketika itu? Nggak jadi. Kenapa? Habis bekal, sakit? Tidak. Tapi ada yang menghalangi, yaitu penduduk Makkah tidak senang kalau Rasul melaksanakan umroh. Kok nggak senang ya? Ya namanya masih kafir ketika itu. Baru kemudian tahun ke-8 beliau umroh lagi, berhasil. Lanjut lagi pada tahun ke-9 dari hijrah, berhasil. Dan tahun ke-10-nya baru beliau berhaji dengan jumlah yang banyak. Berapa banyak? Kira-kira 114.000 orang berangkat melaksanakan haji. Sedikit atau banyak? 114.000. Banyak. Tapi kalau dibandingkan sekarang, kuota haji sudah 4 juta sampai 5 juta. Berapa banyak kelipatannya, teman? Dari 114.000 tahun ke-10 dari hijrah, sekarang tahun 1445 sudah 5 juta umat Islam. Banyak sekali. Uang aja 5 juta itu banyak. Apalagi kalau orang. Ini Al-Marwah pasti nggak muat ini. Berapa kapasitas Al-Marwah? Ya, bapak-bapak yang berbahagia. Itu satu hal ya. Jadi dalam sejarah Rasulullah, beliau berkali-kali melaksanakan umrah. Baik, kesempatan kali ini kita atau saya akan menjelaskan tentang umrah pertamanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, kita ingat, kita tahu bahwa sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, berarti Rasul nggak pernah lagi melihat Ka'bah. Nggak bisa lagi itu tawaf di Ka'bah, apalagi nongkrong-nongkrong di bawah Hijr Ismail atau menatap Hajar Aswad atau ya duduk santai di Maqam Ibrahim. Nggak bisa lagi tuh ya. Kenapa? Karena Rasulullah berada di Madinah Al-Munawwarah. Sampai Rasul itu bermimpi pada tahun ke-6, mimpi bahwa beliau bertawaf di Ka'bah, dan bermimpi pula bahwa kunci Ka'bah bisa diambil sama beliau, dan kalau bisa megang kunci Ka'bah berarti izin keluar masuk boleh tidaknya ke Ka'bah itu ada di tangan beliau. Tapi itu mimpi. Akhirnya apa? Langsung tertanam dan terasakan oleh beliau kerinduan yang luar biasa, ingin bertawaf keliling Ka'bah 7 putaran, lanjut dengan sa'i ya. Akhirnya Rasul memaklumkan, mengazankan, menginfokan bahwa beliau pengen umroh ketika itu. Bersambut para sahabat, laki maupun perempuan. Akhirnya terhimpun atau terdaftar sekitar 1.500 peserta umroh. Nah, banyak nggak anak-anak? 1.500. Banyak. 1.500 peserta umroh. Dan bergeraklah yang mulia Rasulullah Muhammad SAW dengan sahabatnya pakai kain ihram dari Madinah. Di mana mikotnya? Di mana mulainya? Beliau memulai mikotnya di mikot namanya Zulhulaifah. Apa namanya, Nana?
Ini kayaknya lagi manasik umroh juga ini. Mudah-mudahan bisa umroh semuanya. Amin. Zulhulaifah atau disebut juga dengan Bir Ali. Ya, yang pernah umroh, pernah haji tahu tuh. Berjarak kira-kira 5 kilo dari jantung kota Madinah. Ada masjid sekarang itu, nampunglah ribuan orang. Disitulah Rasul dulu mengambil mikot atau memulai ihram. Ihram apa? Ihram umroh. Karena ihram ada dua, ada ihram haji, ada ihram umroh. Ini kalau ada bingung maklum aja nanti. Tapi mulai diurai ini pelan-pelan. Rasulullah ketika itu mengatakan bahwa dari Dzulhulaifah kita mikot, memulai ihram umrah. Dan Rasul mengatakan kita ke sana niatnya untuk umrah. Maka pakaiannya pakaian umrah, 2 helai kain yang tidak berjahit, yang wanitanya menyesuaikan diri, menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, dan tidak bawa senjata untuk perang. Tapi kalau alat untuk perjalanan, barangkali ada binatang buas seperti pedang atau pisau, tentu dibawa. Tapi tidak ada tumbak layaknya orang mau pergi atau bertempur dalam peperangan, tidak ada. Artinya Rasul niatnya adalah ingin umrah. Berangkat dari Dzulhulaifah, dari Bir Ali, dengan jarak yang sangat jauh. Madinah Mekah itu kalau tarik lurus naik mobil itu 460 km. Nah, berarti Jakarta Semarang, Pak. Nah, kira-kira kalau Rasulullah ketika itu lurus atau belak-belok, naik turun, masuk keluar lembah, atau lurus-lurus saja? Pastinya naik turun, masuk lembah, keluar lembah, dan tentu istirahat berapa kali. Kenapa? Belum ada mobil, apalagi pesawat. Terus yang dipakai apa? Kalau nggak onta, kuda. Rasul bawa apa ketika itu? Bawa kendaraan travelingnya Rasulullah. Seekor unta yang besar, yang kalau bawa barang banyak bisa ke bawah. Namanya Al-Qaswa. Apa namanya? Al-Qaswa. Nanti keluar ujian nanti. Al-Qaswa. Berangkatlah yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekati kota Makkah. Ternyata pergerakan beliau diketahui oleh orang-orang Quraisy. Seorang Khalid bin Walid ketika itu belum masuk Islam. Melihat ada debu yang bertaburan bekas kaki-kaki onta, dan dia amati ternyata umat Islam yang datang dari Madinah dengan jumlah yang banyak. Maka Khalid mencoba menyergap Rasulullah dan 1.500 sahabat, ya, disergap dengan pasukan kuda, senjata lengkap. Dan Rasul tidak mau menghadapi mereka karena Rasul tidak mau perang, menghindar ke jalan yang lain. Terus disergap lagi, menghindar lagi. Rasul nggak mempedulikan, nggak mau kontak langsung, karena lagi-lagi Rasul bukan meniatkan diri untuk perang, tapi Rasul ingin ibadah. Mungkin kalau ketika itu pasukan Khalid bin Walid, 200 pasukan perang ini menghantam, mungkin banyak yang terluka kali Rasulullah, karena nggak bawa senjata apa-apa. Nah, sampailah kemudian Rasul cari jalan sini, akhirnya beliau berhenti di satu tempat kira-kira berjarak 26 km dari Makkah. Nama tempat itu adalah Hudaibiyah. Namanya apa? Hudaibiyah. Di situ Rasul berhenti. Kenapa? Karena di depan Rasul juga banyak orang kafir yang menghalau, melarang, mengharamkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin untuk melaksanakan umrah. Berhenti beberapa hari, ya. Ada yang mengatakan 3 hari di situ berhenti, Pak. Dalam kondisi pakaian ihram. Bayangin. Dari Madinah sudah niat ihram. Tentu pakaiannya adalah pakaian ihram. Perjalanan berapa lama? Bukan sehari 2 hari, Pak.
naik onta gitu loh. Bisa 10 hari, bisa lebih. Selama itulah kain ihram melekat di tubuh Rasulullah dan para sahabat yang lain. Terus mandi enggak? Nah itu enggak ada keterangan itu. Kalaupun mandi, harus dipastikan bahwa di perjalanan itu ada sumur, ada air yang banyak. Apakah mudah di sana menemukan air? Susah. Nah, ini kita lagi membayangkan ya. Ini kalau ada orang hari ini umroh gitu, ngeluh sana sini, nggak ada apa-apanya. Mandi bisa kapan aja, perjalanan juga cepat ketika itu. Ya Allah, dari Madinah ke Mekah jarak yang jauh, waktu yang lama, kondisi yang sulit. Naik onta, kepanasan nggak? Ya kalau siang kepanasan, kalau malam ya kalau musim dingin ya kedinginan. Bisa nggak selimutan, tutup kepala? Nggak bisa, karena sedang dalam keadaan ihram. Saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian akhirnya dari Mekah dihalau, Rasulullah harus terhenti geraknya di Hudaybiyah. Akhirnya dilakukan negosiasi, perundingan. Dari Mekah ada wakil, dari Rasulullah ada wakil. Ketika itu Rasul menyuruh Sayyidina Umar bin Khattab ya untuk menjadi utusan diplomasi dengan orang-orang Quraisy. Tapi apa kata Umar? Ya Rasulullah, jangan saya, pilih yang lain aja. Mungkin Utsman, karena Utsman ini banyak keluarganya yang masih ada di Mekah. Artinya secara kekeluargaan dia lebih nyaman. Kalau terjadi apa-apa juga kan ada keluarganya. Masa iya Utsman mau di apa-apakan? Masa iya Utsman mau dilukai? Kan ada keluarganya di sana. Nah, akhirnya pendapat Umar diamini oleh Rasulullah. Akhirnya Utsman lah yang menjadi utusan diplomasi dari kaum muslimin. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, akhirnya Utsman dibawa oleh orang kafir Quraisy kemana? Ke Makkah. Dan Utsman mengatakan bahwa kami ini dari Madinah mau umroh, mau ibadah. Nggak ada senjata yang kami bawa kecuali senjata kecil layaknya seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Kami mau tawaf, kami mau keliling Ka'bah. Akhirnya Utsman kemudian dipersilahkan untuk tawaf. Tapi apa kata Sayyidina Utsman? Anda persilahkan saya, tapi saya nggak mau, karena buat saya nggak layak, nggak pantas, nggak sopan sebelum Rasulullah sendiri yang mengawali tawaf ini. Sungkan Pak Sayyidina Utsman. Padahal kesempatan tawaf dipersilahkan, tapi Utsman tahu bahwa ada yang termulia, ada yang terhormat, ada yang pantas dikagumi, dan dia lebih berhak untuk melaksanakan tawaf terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu yang berbahagia, akhirnya kemudian lama Sayyidina Utsman tak tampak dalam pandangan sahabat. Ya, negosiasi ini lama sampai akhirnya ada desas-desus, ada omongan di kalangan sahabat, ini jangan-jangan Sayyidina Utsman dibunuh ini. Jangan-jangan Sayyidina Utsman dihilangkan nyawanya. Dan Rasul mengatakan bisa jadi ada seperti itu. Akhirnya para sahabat melakukan baiat namanya. Apa baiat itu? Sumpah setia bahwa kalau terjadi apa-apa, para sahabat akan membela, melakukan pembalasan atas kematian Sayyidina Utsman. Ya, ada namanya Salamah bin Aqwa. Dia berbaiat sama Nabi, ya Rasulullah, jiwa raga saya, nyawa saya baiatkan untuk membela Sayyidina Utsman kalau dia meninggal. Masya Allah, 3 kali dia berbaiat. Yang lain juga sama.
Nah, dalam Al-Quran disinggung seperti itu ya. Surat Al-Fat ayat 10. Tadi saya bacakan dalam sholatnya. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih, dan selanjutnya. Apa artinya? Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepadamu ya Muhammad, sesungguhnya ia berbaiat juga kepada Allah. Siapa yang berjanji kepadamu ya Muhammad untuk membela Utsman, untuk menyerahkan jiwa raganya membela Utsman, sesungguhnya mereka berbaiat, bersumpah setia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, ini ayat mutasyabihat ini. Ayat yang nggak bisa difahami secara apa adanya. Nanti kalau dikatakan, "Hah? Tangan Allah di atas." Gimana tangan Allah? Sebesar apa? Berapa jarinya? Itu kalau ada orang yang maksiat terus dikemplang itu gimana? Nggak bisa kita memahami ayat ini secara tekstual. Maka para ulama tauhid, ulama teologi menganggap bahwa ayat ini bermakna majaz, kiasan, tidak hakiki. Sehingga dimanai apa? Yadullah fawqa aydihim, artinya bahwa keridhaan Allah, kebersamaan Allah menyertai mereka semuanya. Yadullah fawqa aydihim. Saudara-saudara, anak-anak semua yang berbahagia, jadi baiat itu dilakukan. Hampir sebagian besar sahabat berbaiat, dan mereka siap pasang badan, bahkan nyawa dipertaruhkan untuk membela Utsman kalau dia terbunuh dalam upaya diplomasi. Ternyata tak lama kemudian muncullah Utsman bin Affan dalam keadaan selamat. Nggak jadi itu Pak, selamat, tidak dibunuh Pak. Ternyata benar apa yang dikatakan Umar, bahwa di pihak Quraisy masih banyak keluarga Utsman ini. Masa tega-teganya mereka membunuh saudaranya? Kan dalam sejarah Islam Pak, sejarah Rasulullah, ketika Rasul hijrah ke Madinah, itu kan terjadi bapaknya kafir, anaknya muslim. Atau sebaliknya, anaknya masih kafir sementara bapaknya sudah bersama Rasulullah gitu. Ada mungkin ponakannya dan siapanya lagi. Termasuk kalau kita bicara keluarga Rasulullah, ada anak Rasulullah yang bernama Zainab. Itu ketika Zainab ikut Rasulullah hijrah, suaminya itu kafir, masih di Mekah gitu. Baru tahun-tahun kemudian masuk Islam. Jadi memang ini antar kerabat itu tidak sama. Maka saran Umar dengan mengatakan sebaiknya Utsman saja, itu karena pertimbangannya bahwa di Mekah, di antara orang Quraisy itu masih banyak saudara Utsman bin Affan. Masa sih mereka akan tega membunuh Utsman bin Affan? Ternyata alhamdulillah Utsman tidak dibunuh. Nah, setelah kemunculan Sayyidina Utsman, maka akhirnya dari pihak Quraisy mereka sudah berunding dengan pemuka-pemukanya. Pentingnya melakukan kesepakatan, harus dibuat perjanjian. Intinya mereka nggak mau, nggak ridho, nggak rela Muhammad masuk ke Ka'bah, dan mereka tidak ingin Muhammad menginjakkan kakinya di Makkah Al-Mukarramah. Akhirnya Bapak, saudara-saudara semua, dari kalangan kafir Quraisy ada seorang yang ditunjuk untuk menjadi diplomator, jadi negosiator
menjadi wakil dari orang kafir Quraisy, yaitu yang bernama kalau nggak salah Suhail. Siapa anak namanya? Suhail. Sementara dari Rasulullah, Rasul mengajak sepupunya, pandai menulis, pandai membaca walaupun masih muda. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Nah, akhirnya membuahkan sebuah perjanjian yang kemudian disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Apa poinnya? Nah, ini poinnya penting. Di antara poin yang pertama adalah bahwa Muhammad dan kaum muslimin tahun itu, tahun ke-6 dari hijrah, tidak diperkenankan untuk masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi tahun depan boleh. Nah, itu pertama tuh poinnya. Tahun itu nggak boleh. Tahun depan baru boleh. Yang kedua apa? Yang kedua, selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata. Nggak boleh ada perang, nggak boleh ada angkat senjata. Pokoknya udahlah, hentikan semuanya. Selama berapa tahun? 10 tahun. Oke. Yang ketiga, siapa yang ingin bergabung dalam perjanjian Muhammad, silahkan gabung. Dan siapa yang ingin bergabung dalam perjanjian orang kafir, silahkan bergabung dengan orang Quraisy. Ya. Wah, makan nih Pak. Kemudian yang keempat, nah poin keempat ini. Poin keempat, siapa di antara orang Quraisy kabur pergi dari Mekah tanpa izin walinya, maka dia harus dikembalikan ke Mekah. Nah, terus yang kedua, sebaliknya nih. Dan siapa yang kabur dari Madinah, lari dari Rasulullah, kembali ke Mekah, maka tidak perlu dikembalikan. Ini agak beda nih ya. Saya ulang lagi nih, poin keempat. Siapa kalau ada di antara orang Mekah kabur nih, pergi, ya bahasanya minta perlindungan atau apa, ke Rasulullah, ke Madinah, tanpa izin walinya, maka dia harus dikembalikan lagi ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kabur dari Madinah, menjauh dari Rasulullah, menuju ke Mekah, maka dia tidak perlu dikembalikan. Ini agak curang nih. Nggak sama ini Pak. Nah saudara-saudara, 4 poin ini menjadi poin besar dalam perjanjian Hudaibiyah. Kemudian Rasulullah kemudian sepakat dengan perjanjian ini Pak. Walaupun Sayyidina Ali melihat, waduh, Umar melihat, waduh ini nggak fair ini. Ini nggak fair, terutama poin keempat nih. Poin pertama oke, tahun ini nggak bisa, tahun depan kan bisa, oke. Yang kedua, selama 10 tahun gencatan senjata, oke. Yang ketiga oke, tapi yang keempat ini nggak oke. Nah Bapak Ibu, kemudian perjanjian ini harus dituliskan, harus dibubuhkan tinta di atas lembaran. Akhirnya kata Rasulullah, ya Ali, Rasul mendiktekan, Sayyidina Ali siap untuk menulis Pak. Sebagai kata pertama sebelum masuk ke poin perjanjian, Rasul katakan kepada Ali, ya Ali, tuliskan bahwa ini adalah perjanjian damai dari Muhammad Rasulullah. Gitu redaksinya Pak. Kata-kata ini siap untuk dituliskan oleh Sayyidina Ali, tapi tidak disetujui oleh siapa? Oleh kaum Quraisy Pak, yang wakilnya adalah Suhail. Apa kata Suhail? Ini saya keberatan nih dengan kata-kata Rasulullah ini. Kalau Muhammadnya oke, ganti, jangan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Jangan Muhammad
Rasulullah. Seakan ketika itu Suhail mengatakan, emang kamu Rasulullah? Gitu. Emang kamu Rasul? Seandainya kamu Rasulullah, maka tidak patut kami menghalangi engkau untuk masuk ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Kata Rasulullah, ya saya ini Rasulullah. Kecuali ya kalian mendustakan kami sebagai Rasulullah. Ya kami ini Rasulullah. Intinya Suhail keberatan Pak dengan kalimat Muhammad Rasulullah. Akhirnya dihapus Pak. Sayyidina Ali nggak mau menghapus Pak. Nggak terima, kan Rasulullah ini. Seakan-akan Ali mengatakan, ya Rasulullah, kan engkau kan memang Rasulullah. Kenapa harus selalu manut apa yang mereka kritisi? Akhirnya karena Ali nggak mau menghapus Pak, Rasul sendiri yang menghapus Pak. Dihapus sama Rasulullah, kalimat Rasulullah. Jadi akhirnya jadinya apa? Ini adalah perjanjian damai dari Muhammad bin Abdullah, ngalah Rasulullah. Oke. Terus yang kedua, ya Ali tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Suhail keberatan. Itu kalimat apa itu? Kalimat apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Kami keberatan. Akhirnya Rasul ngalah lagi Pak. Ya udah ya Ali, tulis aja Bismika Allahumma. Bukan Bismika Allahumma ahya wa amut ya, tidur namanya. Tulis aja Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah. Kalau Allah kan mereka orang Arab juga kenal Pak. Mereka juga biasa mengucapkan Allah. Dalam Al-Quran surat Luqman dikatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Seandainya ditanya nih kepada orang Quraisy ketika itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan apa? Allah. Jadi Allah itu juga merupakan kosakata mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang mereka maksudkan adalah Allah yang punya anak, yang kalau mau kita berdoa harus perantara berhala-berhala, Lata, Uzza, Manah, Hubal. Nah itulah yang mereka fahami tentang Allah. Ya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, semula kalimat Bismillahirrahmanirrahim karena Suhail keberatan, akhirnya dihapus Pak. Ali keberatan Pak. Akhirnya Rasul juga yang harus menghapus, menggantinya dengan Bismika Allahumma. Masya Allah. Pertanyaannya gini Pak, sebenarnya apa keberatan Rasul? Kenapa sih nggak coba memaksakan diri? Nah terus poin-poinnya apa yang membuat Rasul merasa bahwa ini adalah penting untuk disetujui, walau kalimat Rasul hilang, walau Bismillahirrahmanirrahim nggak dituliskan. Rasul itu visioner Pak. Buat Rasulullah gencatan senjata 10 tahun itu poin penting gitu. Kalau gencatan senjata berarti Rasul bebas berdakwah. Rasul leluasa untuk menyampaikan risalah kepada siapapun. Penting Pak, kondisi stabil, tanpa mesiu, tanpa senjata, tanpa apa? Ada suara-suara ini senjata, itu adalah sesuatu yang penting untuk bisa menyebarkan agama, menjelaskan risalah. Itu ya poin yang buat Rasul sangat penting Pak. Rasul juga menganggap bahwa oke, tahun ini nggak umroh, tapi kan tahun depan bisa gitu. Bisa sabar aja lah. Tapi kan para sahabat ada yang nggak sabar. Mereka berpikir, nih kita udah jauh-jauh dari Madinah ini, udah pakaian ihram lagi, udah capek bahasanya, ya tinggal sedikit lagi gitu. Kan ada juga sahabat seperti, tapi Rasul nggak demikian. Situlah terletak kesabaran Rasulullah, visionernya Rasulullah, dan kecerdikan yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, tiba-tiba di saat sedang menuliskan butir-butir perjanjian, ada seorang namanya Abu Jandal bin Suhail. Dia dirantai ketika itu. Dia langsung merobohkan badannya di tengah perjanjian itu sedang dibuat. Tentu ada Rasulullah, ada Suhail, dan ada sahabat yang lain. Dia sengaja Pak masuk ke dalam
majelis itu, kira-kira gitu. Abu Jandal namanya, Abu Jandal bin Suhail. Apa yang dimaksud dengan Abu Jandal? Ya Rasulullah, saya ingin bergabung bersamamu. Saya ingin ke Madinah. Saya ingin menjadi muslim yang baik. Tapi waliku tidak mengizinkan. Siapa walinya? Suhail, yang bapaknya ketika itu sedang membuat perjanjian, Pak. Ditendang sama bapaknya, Pak, Suhail. Rasul di situ iba. Akhirnya kata Rasulullah, sabar wahai Abu Jandal, sabar. Allah menjanjikan kemuliaan untukmu. Artinya Rasul nggak bisa berbuat apa-apa, Pak, karena terikat dengan perjanjian tadi. Kan poin keempat adalah siapa di antara orang Quraisy yang pergi bersama Rasul ke Madinah tanpa izin walinya, maka dia harus dikembalikan. Dia mau kabur, Pak, bergabung sama Rasul, tapi walinya nggak mengizinkan. Siapa walinya? Suhail tadi yang sedang menandatangani tadi. Berat, Pak, Rasul menghadapi itu. Sedih sebetulnya. Ada orang ingin masuk Islam, bergabung sama Rasul, minta pertolongan, tapi nggak ada daya, nggak ada upaya dari Rasul untuk menolongnya. Nangis menangis Rasul. Sedih, Pak. Nggak bisa menolong Abu Jandal karena terikat dengan perjanjian. Dan Rasul patuh, tunduk, setia dengan perjanjian yang dibuatnya sendiri. Umar pun mengatakan, sabar, sabar ya Abu Jandal. Allah menjanjikan kemuliaan. Allah menjanjikan kebahagiaan untukmu. Akhirnya tak ada yang bisa didapat oleh seorang Abu Jandal kecuali pasrah, sabar sampai waktunya tiba. Itulah kisah Abu Jandal. Nah, anak-anak semuanya hadirin jamaah yang berbahagia, sudah Pak Bu, ditandatanganilah perjanjian itu. Kemudian baiat sumpah tadi yang dihadirkan oleh para sahabat itu pun diabadikan dalam Al-Quran. Anak-anak hafal ya surat Al-Fat, ayatnya ayat 18 ya. Gimana bunyinya? لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Allah meridhai para sahabat yang bersama Rasulullah dengan segala janji dan sumpahnya di bawah pohon ya, tahta syajarah. Alima ma fi, Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Bukan kebencian, bukan ingin marah-marahan, tapi karena kesetiaan dan kecintaan kepada Rasulullah. Fa anzalas sakinata alaihim, Allah tetapkan ketenangan buat mereka. Wa athabahum, dan Allah berikan pahala untuk mereka. Fathan qariba, kemenangan yang nyata. Wah, yakin nih sahabat nih. Karena Rasulullah yang langsung membuatnya, walau ada poin yang merugikan, tapi mereka yakin ada kemenangan nanti, ada kejayaan nanti. Ya, cuman perlu sabar saja, Pak. Itulah para sahabat yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nyambung gak sih, Pak? Nyambung gak Bu, Pak? Ini kita lagi menyelami Rasulullah. Jadi ternyata berat betul perjuangan ini ya. Aduh, luar biasa. Ini baru tahun ke-6 ya. Masih ada 4 tahun lagi Rasul berdakwah di kota Madinah dan Makkah. Tahun ke-6 mengalami seperti itu. Padahal Rasul hanya ingin ibadah. Rasul gak ingin cari musuh, Pak. Mereka yang musuhi Nabi. Tapi Rasul dengan sabarnya menghadapi kaumnya yang seperti itu. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, sudah ditandatanganin semuanya. Akhirnya, karena tahun itu nggak bisa umroh, maka harus batal umrohnya, Pak. Harus
balik ke Madinah, membatalkan umroh, mengurungkan niat berumroh, itu ada konsekuensinya. Apa itu? Bayar dam. Harus potong kambing. Ini kalau ada jamaah mau umroh, udah gitu, aduh, kayaknya saya nggak jadi deh umroh deh. Padahal udah pakaian ihram. Nggak bisa begitu aja membatalkan. Dia kena hukuman harus potong kambing. Itulah yang Rasulullah katakan pada sahabat. Karena kita nggak jadi umroh, karena kita batal ihram, maka konsekuensinya harus potong kambing, dam namanya. Dalam Al-Quran itu disebutkan ya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2, ketika Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Faman kana minkum maridun aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Nah, ini ayatnya. Fa in uhsirtum, jika kalian terhalang, terusir, tertunda dan ditolaklah kira-kira niat umrohnya, famastaysara minal hadi, maka wajib untuk memotong kambing. Nanti bisa baca dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayatnya ayat 196. Ya. Akhirnya Rasulullah kemudian menyuruh sahabat untuk cukur rambut dulu ya, cukur rambut. Kemudian potong kambing. Nggak ada Pak yang ngelaksanain Pak. Nggak diikuti perintah Rasul Pak. Kata Rasul, potong kambing. Nggak ada yang ngikutin Pak. Rasul bingung, ini kenapa nih sahabat ini? Ternyata memang buat sahabat ketika itu kaget. Ini bener nih kita nggak jadi nih. Seakan nggak menerima Pak. Padahal Rasul sudah bilang, kita nggak jadi umroh, kita potong kambing, cukur rambutnya. Diam Pak mereka, nggak mau melaksanakan. Akhirnya Rasul kemudian masuk kamar, masuk tenda gitu. Ditemui istrinya, namanya Ummu Salamah. Ya, siapa namanya? Ummu Salamah. Kata Rasul, gimana nih? Suruh potong kambing nggak ada yang mau, suruh potong rambut nggak ada yang mau. Nah, disinilah briliannya seorang istri, hebatnya seorang Ummu Salamah. Ya Rasulullah, mereka itu kaget kali, mereka itu shock kali. Maka kalau kali ini jangan disuruh, contohin aja ya Rasul. Contohin aja, potong rambut, sembelih kambing. Nah, Rasul mengamini saran usulan seorang istri yang namanya Ummu Salamah, seorang janda yang anaknya 4, suaminya tewas di pedang Uhud, dinikahi sama Rasulullah. Karena ketika itu Ummu Salamah bahasanya shock Pak, suaminya meninggal. Suami yang menemani di saat awal keislaman, di saat hijrah bareng setia, tewas Pak. Sedihlah Ummu Salamah. Dan dia berjanji tidak akan menikah lagi kecuali Allah mendatangkan yang lebih baik daripada suaminya. Rasul datang melamar, melindungi anaknya yang banyak, dan memastikan bahwa ada yang lebih baik daripada suaminya. Itulah Ummu Salamah. Oke. Akhirnya Rasul mengamini saran dari Ummu Salamah. Rasul keluar dari tenda, beliau potong rambutnya, beliau sembelih kambing. Baru diikuti sama yang lain, Pak. Diikuti yang lain. Begitulah ya saran seorang Ummu Salamah. Gimana dengan ibadah sholatnya? Ini tempat yang tidak banyak air untuk digunakan untuk sholat, untuk wudhu dan minum. Susah ketika itu air, Pak. Ya, akhirnya apa? Untuk sholat, untuk minum nggak ada air. Disitulah mukjizat Rasul munculkan. Kata Rasulullah, ya sudah, siapkan bejana lah gitu, tempat untuk kalian berwudu. Maka Rasul menjulurkan tangannya begini Pak, keluarlah dari sela-sela jari Rasulullah air. Disitulah para sahabat berwudu. Sekian banyak orang, nggak habis tuh.
udah kayak keran aja ya. Jadi khurujul ma' min baini yadayhi min baini asabi'i, keluar air dari sela-sela jari beliau. Terus sekian ribu cukup. Itulah salah satu mukjizat yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya cuman itu aja, nggak diulangi lagi. Siapa yang aus ini aja, nggak begitu. Itu mah kita kali ya. Jadi mukjizat itu terjadi ketika dibutuhkan aja, tidak bisa berulang-ulang. Terjadi di saat dibutuhkan, di mana tidak ada air, bahkan untuk wudhu. Nah, saudara-saudara hadirin semuanya, maka selesai sudah. Kambing dipotong, kambing disembelih, rambut dipotong, sholat dikerjakan. Intinya tahun itu Rasul nggak bisa umrah, tapi berharap dan membayangkan tahun depan bisa umrah. Dan itu terjadi. Apakah langsung tahun depannya? Enggak. Kapan kemudian beliau berumrah? Terjadi pada tahun ke-8. Kenapa tahun ke-7 enggak umrah? Ya banyak urusan, peperangan di sana sini. Beliau juga dakwah, beliau juga menjadi pemimpin perang, beliau juga harus mendamaikan, beliau juga dakwah. Urusan Rasul itu banyak. Sehingga baru sempat di tahun ke-8 dari hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pulanglah Rasulullah dan sahabatnya 1.500 ya, lepas kain ihramnya karena sudah dibatalkan. Berapa lama? Lama pulangnya, jarak 450 km. Sudahlah berangkatnya capek, pulangnya capek, nggak terjadi lagi umrohnya. Aduh, memang begitulah perjuangan, Pak. Sampailah ke Madinah. Sementara Madinah siapa yang ngurusin ini? Siapa yang menjadi imam Masjid Nabawi di saat Rasul tidak ada? Karena selama ada Rasulullah, Masjid Nabawi yang imamnya adalah Rasulullah. Pertanyaannya, siapa yang menggantikan Rasul menjadi imam di saat Rasul pergi? Rasul sudah menyiapkan, Pak, Bu. Siapa dia? Seorang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa anak? Lama apa? Dia yang ditunjuk Rasul untuk menjadi imam, menggantikan Rasulullah. Berarti ada yang tidak ikut dalam perjalanan umroh. Iyalah, harus ada yang jaga gawang, Pak. Kalau semuanya pergi, ada yang ngebakar, diratakan dengan tanah, itu Madinah gimana coba? Tetap harus ada yang standby di sana. Terus gimana pahala mereka? Mereka nggak dapat kemuliaan dong seperti yang lain berangkat umroh. Disitulah kehebatan Rasulullah dan rahman rahimnya Allah. Orang akan tetap dicatat pahala kebaikan walau dia tidak ikut dalam sebuah perjalanan. Ya, hanya karena tugas tertentu atau hanya karena sakit atau halangan yang lain lah yang membuat dia tidak bisa ikut. Pak, niat untuk melakukan kebaikannya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebuah hadis menarik, Pak. Tercatat dalam kitab Riyadhus Shalihin, bicara tentang bab niat ya, bab niat. Kalau nggak salah hadis yang ketiga kalau nggak salah. Di sana dikatakan ada orang tetap dicatat sebagai pejuang, pahala jihadnya mengalir, padahal dia tidak ikut dalam peperangan itu. Tapi pahalanya ngalir. Dia sendiri nggak ikut. Kenapa demikian? Karena kematianlah yang membuat dia tidak lagi bisa ikut dalam peperangan. Bukan karena dia nggak mau ikut, tapi karena kematian itulah yang membuat dia tidak bisa ikut dalam peperangan. Maka walaupun dia tidak ikut, pahala jihadnya terus ngalir. Nah, ini bisa dianalogikan nih. Pasang niat, tekankan bulat untuk ngaji terus. Jangan berhenti untuk belajar mengaji, Pak. Taklim gini, harus dihadirkan, harus diniatkan, harus ditekankan. Pokoknya saya harus ngaji. Seandainya kematian ya menghampiri Bapak Ibu, insya Allah pahala ngajinya ngalir terus.
walau yang bersangkutan tidak ngaji. Terus apa yang menghalangi dia tidak ikut ngaji lagi? Bukan karena nggak mau ngaji, bukan karena nggak mau hadir, tapi karena kematian. Dahsyat nggak tuh? Gitu. Jadi bismillah saya harus ngaji, bismillah saya harus taklim, bismillah saya harus thalabul ilmi di Masjid Al-Marwah gitu. Tanam terus. Bisa lakukan. Ya kan? Ada waktu hadir. Sampai kapan? Sampai kematian itulah yang menghalangi dia untuk ikut pengajian. Maka walaupun dia meninggal, sudah tidak ikut pengajian, tapi pahala ngajinya akan terus mengalir. Masya Allah. Biasa. Nah, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, ini udah suruh belum? Udah? Nggak kedengar, Pak? Baik, kalau sudah, itu yang bisa saya sampaikan tentang sirah an-nabawiyah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena momentumnya lagi haji umrah, saya sengaja singgung supaya ada pengetahuan yang baik serta bisa menyelami lah bagaimana beliau dulu dalam dakwah beliau. Banyak rintangan, banyak halangan, banyak ujian di mana-mana. Tapi Rasul terbukti sebagai seorang yang tidak hanya beliau ini semangat, tapi juga sabar, penuh perhitungan dan visioner untuk strategi dakwah ke depan. Mudah-mudahan ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Ada pertanyaan barangkali? Kalau tidak ada kita sudahi ya. Baik, kita sudahi pengajian kita pagi ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.